Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini di kota ke-96, Indonesia negara yang beragama. Dan setiap orang di Indonesia berbebas agama. Sehingga saya minta kita mendengarkan firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Agama Kristen, agama terbesar di dunia. Dan kita akan mendengarkan apa yang menjadi kepercayaan orang Kristen. Karena orang Kristen menerima firman yang diwahyukan oleh Tuhan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita mau mengerti apakah yang sesungguhnya Tuhan memberitahu kepada manusia. Di dalam Alkitab berkitab, tema yang paling besar, yaitu Tuhan mencintai orang berdosa dan mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, lalu mengirim Roh Kudus memberikan hidup baru kepada manusia. Allah mengasihi kita. Kristus menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada semua orang yang berdosa. Saudara-saudara, siapakah yang dikasihi oleh Tuhan Allah? Orang berdosa. Adakah orang yang tidak berdosa? Tidak ada seorang pun. Semua orang berdosa. Raja berdosa, presiden berdosa, perdana menteri berdosa, semua pemimpin agama berdosa, pendeta berdosa, penginjil berdosa, pemungkut cukai berdosa, orang-orang berdosa. Jangan kira hanya pelacur yang berdosa. Jangan kira hanya penjudi yang berdosa. Jangan kira hanya perampok yang berdosa. Semua pemimpin agama juga adalah orang berdosa.
Tidak ada satu orang yang tidak berdosa. Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, sekalian telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Apa artinya? Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kesucian, kemuliaan, kehormatan kepada manusia sebagai orang yang mewakili Tuhan. Manusia di dalam seluruh alam semesta adalah representatif dari Tuhan Allah, mencerminkan kemuliaan, keadilan, kesucian, kebajikan, dan segala moral yang tinggi, supaya orang-orang di dunia ini saling melihat kemuliaan Tuhan melalui cermin daripada orang yang refleksikan sifat peta teladan Allah itu. Binatang-binatang tidak diberikan kehormatan seperti ini. Semua makhluk tidak mempunyai konsep moral. Semua binatang tidak mempunyai hati nurani. Hanya manusia yang mempunyai kemungkinan menjalankan, merefleksikan, dan menyatakan cinta kasih, keajaiban dari keadilan kesucian Tuhan Allah itu. Tapi saudara-saudara, setan telah menggoda dan setan telah mengganti, setan telah merebut semua yang indah daripada kita dengan memberikan kepada kita kebencian, kepalsuan, ketidakadilan, dan kenajisan, dan hal yang mempermalukan. Saudara-saudara, bukankah di dalam setiap negara ada pengadilan? Pengadilan untuk apa? Untuk memperjuangkan keadilan. Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi jaksa, menjadi hakim, kerjanya untuk apa? Untuk mentegakkan keadilan, mentegakkan kesamarataan, bersandarkan sifat ilahi yang diberikan kepada manusia itu. Tapi saudara-saudara, semua pengadilan telah menyeleweng. Di dalam pengadilan tidak ditegakkan keadilan. Jaksa-jaksa dan hakim-hakim memberontak kepada Tuhan, melawan hukum, dan mereka berbuat dosa supaya tidak usah dihukum. Di sini kita melihat manusia sudah berdosa. Orang yang melanggar hukum pakai uang membereskan penyelewengan. Orang yang korupsi pakai uang menyogok supaya tidak dinyatakan dosanya. Ini adalah dosa ditambah dengan dosa, ditambah dengan dosa. Pada satu hari, waktu hari kiamat, semua orang harus berdiri di hadapan Tuhan menghadapi penghakiman yang terakhir. Waktu itu presiden yang korupsi tidak bisa melarikan diri. Jaksa yang tidak adil bisa menyembunyikan diri. Semua penghakim, polisi, jenderal, semua konglomerat tidak bisa menutup dosa. Mereka hanya mengaku dosa lalu dilempar ke dalam neraka. Itu sebab hal ini pasti jadi. Jangan main-main. Dan jangan kira engkau mempunyai kedudukan tinggi, engkau boleh melarikan diri dari hukuman Tuhan. Jangan kira engkau mempunyai uang yang banyak, engkau boleh menutup-tutupi dosamu. Karena Allah tidak mau menerima suapan. Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Allah tidak mungkin berkompromi. Allah tidak mungkin memungkirkan diri dan segala sifat yang suci daripada Dia. Allah yang suci akan mengadili semua orang yang berdosa, dari presiden sampai rakyat, dari raja sampai pengemis. Semua di hadapan Tuhan akan telanjang dan dihakimi oleh Tuhan Allah sendiri. Dosa itu menakutkan. Dosa menggerogoti jiwa kita. Dosa mengambil segala hal yang terbaik daripada hidup kita. Dosa meracuni hati kita. Dosa memberikan topeng kepada kita untuk menipu diri, menipu orang lain, menipu pemimpin agama, menipu akan ayam, tipu kita, dan menipu Tuhan kita. Tetapi Tuhan tidak mungkin ditipu, karena Tuhan mempunyai mata seperti pedang yang bermata dua. Tuhan mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala, menembusi sampai hati sanubari kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian,
Itu sebab barang siapa yang terus menyimpan dosa dan bermain-main dengan Tuhan, dia mempermainkan jiwanya, dia mempermainkan dengan nasib kekekalannya sendiri. Ini adalah hal yang paling bodoh, hal yang paling kurang ajar, karena kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata, dosa melanda seluruh dunia. Alkitab berkata, setiap orang berbuat dosa dan setiap orang harus dihukum oleh Tuhan Allah. Itu sebab manusia tidak ada pengharapan kecuali Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan kemurahan, dan Tuhan mau menerima kita kembali kepada Dia menjadi orang yang diampuni dari surga. Itu sebab Tuhan berkata, Dia tidak mau ada orang binasa dan mati di dalam dosa. Tuhan berkata, aku mencintai engkau, tetapi aku membenci dosamu. Segala dosamu yang melawan aku, segala dosamu yang menyeleweng daripada segala firmanku, aku akan menghukum dosa, tapi aku akan menyelamatkan engkau, mengeluarkan engkau dari bencana penghakiman itu. Itu sebab Tuhan mau pakai satu cara untuk membereskan dosa kita. Jalan membereskan dosa tidak mungkin dari manusia. Jalan membereskan dosa bukan dari agama. Pemimpin agama banyak yang berzina, banyak yang berdosa, banyak yang menyeleweng, banyak yang pura-pura. Di luar pakai jubah agama yang begitu indah, di dalam jubah penuh dengan kepura-puraan. Pada waktu Yesus berada di dunia, orang yang Dia tegur paling keras justru bukan pemungut cukai, bukan pelacur. Yang ditegur Yesus yang paling keras justru ada pemimpin agama. Yesus berkata, cilakalah engkau orang Farisi, cilakalah engkau orang ahli Taurat, cilakalah engkau pemimpin yang memimpin agama, karena hatimu di dalamnya penuh dengan sesuatu kemunafikan, kepura-puraan, tapi di luar engkau kelihatan begitu dekat dengan saya. Apakah gunanya kita mendekat Tuhan dengan bibir mulut, kelihatan pintar berdoa, pintar baca kitab, kelihatan pintar menjadi orang yang bisa berkhotbah dan sebagainya, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Yesaya berkata, rakyatku mendekati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Itu sebab sia-sialah mereka menyebut namaku, sia-sialah mereka datang beribadah kepadaku, sia-sialah mereka memberikan korban kepada aku. Apakah Tuhan mungkin ditipu dengan memberikan korban lembu, sapi, kambing, lalu Tuhan tutup mulut? Tuhan berkata, aku sudah bosan akan hari Sabatmu. Tuhan berkata, aku benci akan korbanmu. Tuhan berkata, aku tidak perlu persembahanmu seperti ini, karena engkau jauh daripadaku. Saudara-saudara, jikalau kita tidak bertobat, kita menuju kebinasaan. Jikalau kita tidak bertobat, kita menimbulkan kemarahan Tuhan. Jikalau kita tidak bertobat, kita akan menghancur dan kita akan musnah di hadapan Tuhan Allah. Itu sebab Alkitab berkata, hei umatku, kembalilah kepadaku. Bertobatlah engkau dan sungguh-sungguh menyesali dosamu. Jikalau umatku menyesali dosa perbuatan yang jelek, jikalau anak-anakku sungguh-sungguh benci kepada dosa dan kembali kepadaku, Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosamu. Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan tanahmu. Tuhan berkata, aku membangunkan umatku supaya engkau kembali menerima kemuliaan, menerima berkat, menerima segala anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita jangan menipu diri. Mari kita jangan pura-pura. Mari kita dengan jujur, rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya menipu dokter bahwa engkau tidak sakit. Engkau mempunyai muka yang kelihatan mulia.
Engkau tidak mau dipermalukan di hadapan dokter. Meskipun engkau sudah sakit keras, engkau sudah batuk hampir mau mati, tetapi engkau begitu kurus, engkau pakai baju yang kelihatan gemuk untuk menutupi penyakitmu yang sudah parah itu. Tidak ada gunanya. Yang jujur, yang sungguh-sungguh berani mengatakan penyakitnya di hadapan dokter, yang berani mengaku kecelakaan dan kesulitan penyakitnya, itulah orang yang berbijaksana. Beritahu kepada dokter, saya sakit. Beritahu kepada dokter, saya sudah tidak kuat. Beritahu kepada dokter, selama ini saya terus batuk, saya terus dirongrong oleh penyakit ini, penyakit itu. Makin engkau jujur, dokter makin mengetahui bagaimana memberikan obat yang terbaik untuk engkau. Demikian juga jika engkau tidak jujur, dokter pun mengetahui penyakitmu melalui ronsen. Karena ronsen bisa menyatakan apa penyakitmu di dalam. Engkau tidak mau mengaku pun, tetap dokter bisa mengetahui. Karena dia mempunyai alat lebih canggih daripada matamu sendiri. Saudara-saudara, inilah sama artinya waktu kita datang kepada Tuhan, jangan menipu dia, jangan menutup-nutupi, tapi engkau jujur berkata kepada dia, saya adalah orang yang betul-betul memerlukan Tuhan. Karena saya mempunyai segala kelemahan, segala kenajisan, saya hidup di dalam keadaan cilaka. Oh Tuhan, berkati aku, beri kepadaku pengobatan yang sejati. Maka Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita, dan dia akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, jangan lupa pengobatan bukan daripada agama, pengobatan bukan daripada politik, pengobatan bukan daripada pendidikan, pengobatan bukan daripada ekonomi. Orang kaya semua berdosa, orang guru semua berdosa, orang presiden semua berdosa, pemimpin-pemimpin agama juga berdosa. Pengobatan daripada orang berdosa adalah datang dari Tuhan Allah sendiri. Maka dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Mengapakah Yesus Kristus bisa menyelamatkan manusia? Mengapa Yesus Kristus bisa menebus dosa manusia? Karena selain Yesus Kristus, tidak ada satu orang yang tidak berdosa. Satu-satunya yang suci semenjak Adam sampai hari kiamat ialah Yesus Kristus. Yesus satu-satunya yang suci, Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Sehingga Alkitab berkata, waktu Maria mau melahirkan Yesus Kristus, malaikat Jibril berkata kepada Maria bahwa yang kau akan lahirkan, dia adalah Sang Kudus dari Allah di tempat yang maha tinggi. He's the Holy One from God in the highest. Yesus Kristus adalah yang suci dari Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak ada nabi yang tidak berdosa. Nabi Yesaya, Yeskiel, Daniel, Nabi Yeremia, Nabi Hosea, Nabi Sefania, Nabi Zakaria, Nabi Maliaki, Nabi Yohanes Pembaptis, pendahulu dari Yesus, sama adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada pendiri agama yang tidak berdosa. Semua berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir bukan melalui hubungan seks pria dan wanita, lahir karena naungan Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Inilah satu-satunya Sang Kudus yang total suci, mutlak suci, satu-satunya yang sempurna suci adanya. Karena Yesus suci, maka Yesus boleh menyelamatkan kita yang berdosa. Karena Yesus tidak berdosa, dia bisa membereskan dosa semua manusia. Dan pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia pernah berkata dengan kalimat tantangan yang sangat menakutkan, yang dicantum di dalam Yohanes pasal 8. Orang Israel berada dengan Yesus,
Pada waktu rasul-rasul kumpul dengan dia, datanglah orang-orang Farisi, orang-orang musuh Yesus juga berada di tengah-tengah mereka. Mendadak Yesus mengatakan satu kalimat, siapa di tengah-tengah engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Who among you can point out my sin? Siapa di tengah engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung yang pernah diucapkan oleh manusia sepanjang sejarah mengenai moralitas. Adakah orang berani berkata kepada musuhnya, coba tunjukkan kesalahan saya? Jika engkau berkata kalimat ini, musuhmu akan cepat menemukan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekuranganmu di dalam hidup sehari-hari. Tetapi Yesus Kristus waktu mengatakan kalimat ini, dia berkata di hadapan musuhnya, siapa di tengah engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Tidak ada satu orang bisa jawab. Tidak ada satu orang bisa menunjukkan. Tidak ada seorang bisa mempaparkan kesalahan Yesus. Sampai hari ini, 2000 tahun, pertanyaan tantangan ini tidak ada jawaban. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia mengatakan di hadapan musuhnya dan mengatakan di hadapan muridnya. Murid yang keliling dia setiap hari dari pagi sampai malam, melihat cara dia hidup, melihat cara dia bekerja, melihat cara dia berbicara, melihat cara dia bertindak. Gampang sekali bagi orang yang keliling engkau, yang saban hari berada di tengah engkau, menunjukkan kesalahanmu. Tetapi muridnya pun tidak ada satu orang mengatakan Yesus berdosa, Yesus bersalah. Yang paling suci sudah Tuhan turunkan ke dalam dunia. Dan hanya satu kali, hanya satu orang yang tidak berdosa yang diturunkan Tuhan ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukankah Yesus punya 12 murid? Bukankah 12 murid saban hari hidup bersama dengan Yesus Kristus? Bukan dari pagi sampai malam mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, Tuhan berjalan, Tuhan bertindak, Tuhan bertingkah laku. Saudara-saudara, tetapi mereka mengikut Yesus 3,5 tahun, tidak pernah menemukan Yesus mempunyai kesalahan apa. Pada akhirnya, bukankah antara 12 murid, satu yang mencuri uang, satu yang tidak jujur, satu yang anak setan, akhirnya menjual Yesus untuk mendapatkan 30 keping perak. Saudara-saudara, Yudas Iskariot akhirnya juga tidak pernah berani mengatakan Yesus berdosa. Pada waktu Yudas mendapatkan 30 keping perak, dia pikir Yesus pasti lolos karena Yesus mempunyai kuasa menyembuhkan orang sakit, mempunyai kuasa membangkitkan orang mati. Dia adalah anak Allah. Masakan Yesus tidak bisa lolos daripada orang-orang Farisi yang mau menangkap dia? Bukankah kuasa Yesus terlalu besar? Tetapi Yesus sengaja tidak mau lolos. Yesus sengaja ditangkap dan tidak membantah. Yesus sengaja tidak melarikan diri supaya dia boleh sungguh-sungguh menghadapi kitab suci, mati bagi engkau dan saya. Pada waktu Yesus divonis mati, kabar ini datang kepada Yudas. Yudas merasa cilaka, dia tidak lolos, maka dia akan dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, seluruh dunia tahu saya yang berdosa. Saya menjual dia, saya mendapatkan uang lalu membiarkan dia mati. Seluruh dunia dari zaman ke zaman akan terus mencela saya, memaki-maki saya, akan mengkutuk saya. Dia malu, lalu dia ambil uang itu kembali ke bait Allah, berkata kepada itu pimpinan daripada imam-imam, dan berkata, saya menyesal, saya tidak mau uang ini, kembalikan Yesus kepada aku kembalikan 30 keping perak kepada engkau. Mereka mengatakan yang sudah jadi perdagangan tidak boleh dibatalkan. Yang sudah terima uang tidak boleh dikembalikan. Yang sudah dijual kepada kita tidak boleh dibawa kembali. Engkau tidak boleh kembalikan uang 30 perak kepada kami.
maka biar engkau pergilah. Yudas mengetahui dia tidak berhasil mengembalikan Yesus Kristus. Dia terlalu menyesal. Dan pada waktu dia sebelum bunuh diri, dia mengatakan satu kalimat, aku telah menjual orang yang tidak bersalah. Jadi murid Yesus, tidak ada satu orang mengatakan Yesus berdosa, termasuk Yudas Iskariot yang memberontak, yang menjual diri dengan mulutnya mengaku Yesus tidak berdosa sebelum dia menggantung diri. Saudara-saudara, Yesus waktu dibawa kepada Pilatus, Pilatus menanya dia, apa yang kau kerjakan? Yesus tidak menjawab. Pilatus tanya, apa yang kau katakan? Yesus tidak menjawab. Pilatus tanya lagi, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, seperti kata Tuhan, saya adalah raja orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan di dalam dunia ini. Aku bukan menjadi raja di dunia ini. Aku menjadi raja di dunia kerajaan surga. Dan Yesus menjawab Pilatus dan mengatakan, aku dilahirkan untuk menjadi raja. Dan aku khusus datang bersaksi untuk kebenaran. Saudara-saudara, Pilatus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Pilatus akhirnya mengambil air dan 3 kali dia cuci tangan di hadapan orang. Mengatakan, aku tidak menemukan Yesus mempunyai dosa apa. Yesus tidak berdosa. Mula ditantang oleh Yesus sendiri. Dan tidak dijawab oleh orang Farisi. Tidak dibuktikan oleh murid. Dan akhirnya dinyatakan oleh Yudas, dia tidak berdosa. 3 kali dibuktikan oleh Pilatus, dia tidak berdosa. Lalu saya mau tanya, jikalau Yesus tidak berdosa, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Jawaban adalah, dia mati mengganti engkau yang berdosa. Yesus mati mengganti saya yang berdosa. Itu sebab di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-24, dia mengganti dosa kita. Digantung di atas kayu salib. Di dalam tubuhnya dia sendiri. Dia menanggung dosamu. Dia menanggung dosaku di atas kayu salib. Mengganti engkau dan saya. Itulah sebab di dalam kitab suci mengatakan 7 kalimat yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Kalimat keempat, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berteriak. Pada waktu itu seluruh awan menjadi gelap. Matahari tidak berani bersinar. Dan seluruh jodoh ditutupi dengan gelap gulita. Yesus bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, mengapa Allah meninggalkan Yesus Kristus? Pada saat dia paling perlu, justru Tuhan membuang dia. Pada saat dia paling perlu didukung oleh Allah, Allah tidak menjawab dia. Apa sebab? Karena waktu itu murka Allah jatuh di atas diri Yesus Kristus. Dan dosamu ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga di situ tidak ada cinta kasih yang diterima oleh Yesus. Tidak ada belas kasihan yang dialami oleh dia. Dan tidak ada orang yang bisa membantu dia. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh siapapun. Pertanyaan ini juga tidak dijawab oleh Allah. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh malaikat. Pertanyaan ini harus dijawab oleh setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biar kita berjawab kepada Yesus, karena engkau menanggung dosaku. Saudara-saudara, inilah rahasia keselamatan dari Tuhan Allah. Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sekarang masuk dalam bagian khotbah yang terakhir. Dosa tidak bisa menipu Allah. Dosa tidak bisa masuk surga. Dosa
tidak mungkin dibereskan. Dosa tidak bisa diampuni kecuali ada yang menanggung. Dan Allah mengirim Yesus menanggung dosa kita masing-masing. Dan bagaimanakah Tuhan dengan Kristus membereskan dosa kita? Yesus dilahirkan sebagai orang suci. Yesus hidup sebagai orang suci. Yesus dicobai oleh iblis, tidak berdosa, tetap hidup suci. Yesus sampai mati, tetap tidak berdosa, hidup suci. Yesus dipaku sebagai orang suci. Yang suci dipaku mengganti yang najis. Yang benar dipaku mengganti orang yang tidak benar. Di sini ada substitusi, penggantian yang mewakili, penggantian yang menanggung, penggantian yang mendapatkan murka Allah untuk diterima oleh Dia sehingga kita diluputi. Saudara-saudara, jikalau Yesus tidak mati, kita tidak hidup. Jikalau Yesus tidak dibelenggu, kita tidak dibebaskan. Jikalau Yesus tidak dilukai, kita tidak sembuh. Jikalau Yesus tidak dihukum, kita tidak selamat. Jikalau Yesus tidak dibuang oleh Allah, kita tidak diterima kembali oleh Allah. Inilah penggantian yang bikin kita ada pengharapan. Kita boleh kembali kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau mencintai, masih mau menerima kita. Dan Yesus Kristus mati bukan selesai hidupnya, karena kematian Yesus adalah sesuatu cara yang paling baik membuktikan Dia akan mengalahkan kematian. Jikalau Yesus mati selesai, dunia kiamatlah. Jikalau Yesus mati selesai, manusia binasalah. Jikalau Yesus mati selesai, anugerah Tuhan tidak mungkin dibagikan kepada kita. Tapi justru Yesus mati untuk masuk ke dalam kematian, untuk masuk ke dalam wilayah kematian, untuk menghancurkan penguasa kematian, yaitu iblis. Yesus tidak mati dan masuk di dalam kuasa kematian. Yesus mati masuk ke dalam wilayah kematian. Masuk ke dalam wilayah kematian untuk boleh berperang dengan penguasa kematian, yaitu iblis. Jikalau Yesus tidak mati, Dia berada di dunia seperti ini, Dia tidak bisa bergumul dan berperang dengan iblis. Tapi penguasa kematian, penguasa dosa, penguasa manusia yang murtad, yaitu iblis, berada di dalam alam yang menakutkan. Di dalam alam kematian, Yesus melalui kematian masuk ke dalam wilayah kematian supaya boleh berjumpa dengan iblis, boleh berperang dengan iblis. Dan di dalam peperangan itu Dia harus mengalahkan iblis, baru mungkin merebut engkau dan saya keluar dari tangan setan, kembali berdamai dengan Tuhan Allah. Itulah kematian Yesus, adalah kematian untuk melenyapkan kuasa kematian. Kematian Yesus adalah kematian untuk menelan kuasa kematian. Maka John Owen mengatakan, the death of Jesus Christ is the death which put all death to death. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan semua kematian. Saya membicarakan satu kali lagi, semua ikut saya. Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan semua kematian. Sekali lagi, kematian Yesus adalah kematian yang mematikan semua kematian. Semua, 1, 2, 3. Adalah kematian yang mematikan semua kematian. Kematianmu, 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 kematian kita semua, kematianku tidak mungkin mati. Kematian itu mematikan saya, tapi kematian Yesus mematikan kematian. Di sini keajaiban Tuhan. Allah yang Maha Kuasa memakai kematian Kristus untuk mematikan semua kematian yang akan mematikan hidup kita masing-masing. Maka Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Setelah teriakan kalimat keempat itu,
Kalimat kelima, Yesus mengatakan, genaplah. Apa artinya genaplah? Sudah selesai, sudah sempurna, sudah menang, sudah genap segala rencana yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan kita. Yesus kalau tidak mati, kita tidak boleh menerima hidup. Yesus kalau tidak dihukum, kita tidak bisa lari dari penghakiman Tuhan Allah. Yesus kalau tidak masuk ke dalam wilayah kematian, dia tidak mungkin mengalahkan setan. Melalui kematian, Yesus mengalahkan penguasa dari kuasa kematian, yaitu setan, iblis. Sehingga iblis kalah, maka Yesus berkata, genaplah. Genaplah mempunyai berapa lapisan arti. Pertama, oh Allah Bapa, rencanamu untuk menyelamatkan manusia, sekarang saya sudah menggenapi. Ini arti pertama. Arti kedua, tuntutan Taurat yang tidak mungkin dijalankan oleh manusia, aku sudah menyempurnakan. Yesus datang menurut Matius pasal 5, 17, 18. Bukan mentiadakan Taurat, tetapi datang menggenapi Taurat. Taurat tuntut engkau, engkau gagal. Taurat tuntut aku gagal. Taurat tuntut kita semua gagal. Karena kita tidak mungkin menggenapi Taurat, tetapi Yesus menggenapi Taurat. Jadi arti pertama, rencana keselamatan Allah digenapkan oleh Yesus Kristus. Arti kedua, tuntutan Taurat digenapi oleh Yesus Kristus. Arti ketiga, kuasa setan yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Yesus Kristus. Arti keempat, pintu surga yang tidak mungkin dibuka oleh Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, genaplah. Oh Bapa, rencanamu sudah genap. Oh Taurat, tuntunanmu sudah genap. Oh kuasa dosa, aku sudah melenyapkan, sudah menang atas setan. Oh pintu surga, aku sudah buka. Sehingga Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak tolak. Barang siapa yang datang kepadaku, aku akan memberikan hidup kekal dan sejahtera kepadamu. Hei orang yang letih lesu, orang yang pegang dan pikul berat, mari datang kepadaku. Aku memberikan sejahtera dan istirahat kepadamu. I will give you peace, you heavy laden, come upon me. Yesus memanggil kita. Kita bergumul di dalam dosa. Kita berperang dengan kejahatan. Tapi kita tidak pernah menang. Karena setan jauh lebih berkuasa, lebih pengalaman, lebih cerdas dari kita. Sehingga kita terus gumul, terus gagal. Yang ingin stop dari penjudian, berjudi terus. Yang ingin berhenti melacur, melacur terus. Yang ingin berhenti dari narkoba, narkoba terus. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai kekuatan cukup melawan setan. Barang siapa yang berada di dalam pergumulan tak habis-habis. Barang siapa yang terus dirongrong oleh dosa dan tidak ada sejahtera. Tuhan Yesus berkata, hei engkau yang beban berat, engkau yang letih lesu, hari ini datang kepadaku. Aku memberikan engkau sejahtera, perdamaian yang sejati. Saudara-saudara, saya segera akan mengakhiri khotbah hari ini. Saya berkata, saudara, mati bukan selesainya hidup Yesus. Mati hanya permulaan peperangannya Yesus Kristus. Setelah Yesus mati, dia berperang dengan setan. Setelah perang dengan setan, dia menang. Setelah menang, dia hari ketiga bangkit pula dari kematian. Amin. Saudara-saudara, tidak ada pendiri agama yang keluar dari kuburan. Orang-orang yang paling besar, semua orang pendiri agama berada di kuburan. Hanya Yesus yang keluar dari kuburan, karena dia sudah bangkit pula dari antara orang mati. Tidak ada pendiri agama yang mati bagi manusia. Semua itu mati karena dosa mereka sendiri. Yesus mati bagi engkau dan saya. Hanya Yesus mati bagi kita. Hanya dia juru selamat. Itu sebab malam ini saya berkata kepada saudara, di luar Yesus Kristus,
banyak pendiri agama, tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus, banyak orang yang baik, tapi tidak ada seorang berkuasa mengalahkan setan. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Itu sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan di mana kita boleh diselamatkan melalui namanya. Hanya Yesus Kristus menyelamatkan kita. Saudara-saudara, biar hari ini kita mengambil keputusan dan kita bertekad bulat, berjanji kepada Tuhan, saya mau menjadi saksi Kristus, pengikut Kristus, yang beriman kepada Kristus sampai mati, setia kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya berhenti khotbah di sini. Kiranya Tuhan memberkati kota ini, dan barang siapa yang berkata, malam ini ya Tuhan, saya sudah jelas, saya sudah mengerti apa artinya keselamatan Yesus Kristus. Tidak tahu engkau agama apa, tidak peduli engkau ateis, atau engkau Konfusius, atau engkau siapa. Malam ini setiap orang yang sudah mendengarkan khotbah ini boleh datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat. Maukah engkau berkata, saya di sini, saya mau setia mengikut Tuhan Yesus sampai ajalku, sampai kematianku, setia percaya kepada Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Barang siapa berkata, saya mau setia kepada Tuhan sampai mati, angkat tangan saudara, janji di hadapan Tuhan. Saya akan mendoakan Anda di sini. Siapa yang berkata, sampai mati saya setia kepada Tuhan, saya ikut Tuhan, saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Saya minta semua yang angkat tangan, berdiri dengan tanganmu yang diangkat, kita berjanji di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Tangan tetap diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, kita semua jujur di hadapan Dia, dan kita tidak meninggalkan janji kepada Tuhan pada hari ini. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, terimalah tangan kami yang sudah diangkat. Karena kami sudah mendengar, kami sudah jelas akan keselamatan yang begitu agung. Karena pengampunan dosa yang begitu benar, Tuhan karuniakan kabar kami melalui Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja di kota ini. Tuhan, berilah kebangunan yang sejati, berilah kekuatan tambahan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Semua ikut saya berdoa. Tuhan, terimalah janjiku. Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Tuhan, pimpin aku sampai berjumpa dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.